Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya dengan penyajian data distribusi frekuensi ya. Kita langsung lihat contohnya saja. Di dalam contoh ya, kita lihat bagaimana membuat penyajian data dari data tunggal ke data terdistribusi. Nah, terdistribusi ya. Kita di sini dilihat ada contoh ya. Hasil produksi setrika ya selama 80 hari. Ya, seperti ini datanya dari misalnya bulan 1 Agustus mereka produksi setiap hari 7 hari dalam seminggu. Datanya seperti ini adalah data tunggal. Ya, dari Sabtu, Minggu, ya dari 1 Agustus lah. Ini data tunggal. Oke, ini saya membuat harinya aja ya biar sesuai gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana data tersebut kita sajikan ya. Bisa seperti ini kan, banyak ya, ribet ya, ada 80 baris gitu. Nah, kita bisa membuat data tunggal ini dengan wujud yang lain ya, seperti ini ya, dari per hari Sabtu, dari Sabtu karena tanggal 1, atau kita bisa balik nanti ya, gantung lah, karena mulai dari Sabtu aja ya saya buat. Bisa juga kita harusnya buatnya dari Senin gitu. Nah, ini transpose ya, palu kita ini transpose dulu. Nah, ini saya menggunakan Excel ya tentunya. Ini teknologi yang mudah ya, tapi ya ada kekurangan, ada ya kelebihannya ya dibandingkan kita menghitung manual gitu. Nanti tugas kalian lah membuat program menggunakan bahasa pemrograman yang kalian kuasai nantinya di semester selanjutnya gitu ya. Oke, ini minggu pertama ya. Kok beda dengan yang contoh ya? Nggak apa-apa, memang kita yang menyajikan data ya. Oke, kita lanjut terus berikutnya sampai 12 minggu ya, atau 11 minggu ditambah 3 hari. Itu ini minggu pertama sampai ke 11 ya, ditambah 3 hari jadi 80 lah. 7 kali 11 itu 77 ditambah 3, 80 hari. Nah, ini adalah sebuah penyajian data juga gitu ya, dari data tunggal juga. Ini termasuk data tunggal, bukan data terdistribusi ya. Kita bisa per hari gitu ya, harus dari 80 hari itu setiap Sabtu berapa sih rata-rata, itu bisa juga kita sajikan. Atau dari setiap Sabtu berapa sih paling terendah, berapa ini tertinggi, itu juga bisa. Itu termasuk penyajian data. Berapa nilai maksimal gitu ya setiap minggu, atau kita bisa buat nanti per minggunya gitu ya. Minggu pertama berapa minimal, berapa maksimal, minggu kedua, ketiga, itu juga bisa. Itu termasuk penyajian data. Apakah kita menghitung data per hari, per minggu, atau per bulan ya, harian maksudnya seperti ini, atau per hari Sabtu atau Minggu dan seterusnya ya. Nah, itu biasanya kalau kita buat average atau rata-rata ya. Komanya kita betulkan. Setelah itu kita hitung ya. Nah, kita mau menyajikan dengan kita nggak mau nih bentuk tunggal. Nah, kita akan membuat tabel frekuensinya atau data yang terdistribusi gitu ya. Nah, pertama kita mencari nilai max, dan dari data tersebut ya, bisa data yang ini atau yang tadi kita buat per harian, sama aja ya. Kalau di Excel kan lebih mudah ya. Terus kita buat data min ya, atau data yang paling minimal gitu ya, minimal. Jadi kita membuat data terdistribusi ini nggak sembarangan gitu. Misalnya udah langsung aja dari angka 10 sampai 20, terus berikutnya 21 dan seterusnya. Enggak, harus dengan perhitungan ya. Dari rentang kelas kita cari dulu nilai tertinggi, terus berapa intervalnya itu harus kita cari. Nah, rentang kelas seperti yang dikemukakan di modul ya, adalah nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Lalu kita membuat berapa sih jumlah kelasnya ya, berapa baris nanti datanya gitu, dengan rumus
K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N ya. Jadi tinggal kita tulis ya di sini kelas atau jumlah kelasnya. Kita akan saya jelaskan apa sih jumlah kelas ya. Nanti juga pas terbentuk juga tahu ya berapa kelas itu. Oke. Log N ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya, seperti ini. Nah, ketika sudah mempunyai jumlah kelas ya, interval kelas, kita bisa cari ya, nggak bisa kita langsung memasukkannya gitu ya. Oke. Di sini kita udah mencari bahwa jumlah kelasnya 6, intervalnya 10 gitu. Atau bisa juga kita bulatkan karena ini 6,5 bisa juga 7 ya, berarti nanti interval kelasnya 9 gitu ya. Ya karena jumlah ininya 6, atau kita bisa bulatkan 7 ya, bisa juga. Ya kita buat dulu jumlah kelasnya, semakin kecil semakin bagus lah ya. 45 dari nilai terendah ya, 35, terus 35 ke 45, 46 dan seterusnya gitu. Nah itu dicari dari hal tersebut gitu. Atau bisa juga 7 ya, tergantung dari komanya itu mau jumlah kelasnya mau kita 6 apa. Jadi nggak sembarangan, kita mau kelasnya 5, enggak, tergantung dari rentang kelasnya. Sini kan rentang kelasnya 64 untuk mencari jumlah kelasnya seperti itu. Nah kalau kita 7 jadinya 7 kelas seperti ini karena 6,5 sekian ya. Atau bisa juga 6 ya, sama saja ya, mau kita buat 7 mau 6 itu mendekati hampir mirip. Kalau kita membuat 6 berarti jumlahnya 10 intervalnya, tapi kalau 7 ya 9 gitu. Oke, setelah kita buat, baru kita buat berapa sih. Nah itu fungsi mengurutkan data. Kalau misalnya kita manual ya kita tinggal harus ngitung tuh 35 sampai 45 berapa gitu yang termasuk. Nah dihitung, kalau nggak urut datanya kan susah nyarinya. Tapi kalau dengan Excel ya tinggal menggunakan rumus frekuensi aja ya. Kita harus blok dulu semuanya ya dari frekuensinya gitu. Lalu kita kunci, lalu kita akan klik shift enter gitu. Jadi rentang intervalnya itu yang mau kita isi harus kita blok. Nggak bisa satu doang gitu. Ya, nggak bisa kita satu doang. Jadi semuanya. Nah itu untuk Excel ya, nanti tinggal kalian cari aja tutorialnya bagaimana membuat frekuensi. Yang perlu dihitung manual adalah tadi kita membuat jumlah kelas dan interval kelasnya, jadi nggak sembarangan ya kan. Bisa aja nanti di data itu interval kelasnya 3, itu bisa juga ya. Nah jadi harus enter ya, jadi kita sorot baru kita ketik rumusnya seperti itu. Nah ini adalah penyajian data terdistribusi ya. Terdistribusi maksudnya berfrekuensi lah. Data tunggal dan data terdistribusi. Ini kan kita mendistribusikan angka-angkanya 35 sampai 44 3 ya dari data awal, data kelompok. Data tunggal. Kita mengelompokkan data. Oke. Jadi data tunggal kita jadi data kelompok, kita bikin dari data tunggal menggunakan rumus yang telah disajikan di modul ya. Nah ini penyajiannya tinggal kalian inilah ya, betulkan ya bagaimana menyajikan. Jadi di sini kan terlihat 35 sampai 44 gitu ya. Berapa paling tinggi, paling rendah kita berapa hari sih? 3 hari di situ. Produksi yang paling tinggi selama 80 hari itu berapa hari sih? 4 hari.
itu kan dari 95 sampai 104 tinggi. Yang rata-rata ya nanti kita akan lihat ya bagaimana kita mengolah data tersebut, rata-ratanya berapa, rata-rata modulusnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita bicarakan di video ini kita akan membicarakan hanya menyajikan data. Ada data tunggal dan ada data berkelompok. Nah, berkelompok yang tadi kita buat tadi ya, frekuensinya. Data tunggal dan data berkelompok. Tadi kan kita udah kelompok kan 35 sampai sekian. Ini yang itu kelompok-kelompok data. Oke, itu bedanya data tunggal dan data kelompok. Penyajiannya saja, nanti perhitungannya juga berbeda ya, bagaimana cari rata-rata gitu. Ingat ya, yang tadi yang ada Senin, Sabtu dan seterusnya itu juga data tunggal gitu, bukan data berkelompok. Kecuali kalau kita kelompoknya Senin gitu ya, Selasa, Rabu, itu menjadi data kualitatif lagi, bukan data kuantitatif. Ini yang kita ini kan adalah data kuantitatif. Oke ya, mungkin kalian pahami bahwa ini hanya penyajian data. Statistik pertama adalah mencari data, mengumpulkan data, lalu menyajikan data. Ini menyajikan data, masih data data mentah ya, masuk ini data mentah, data tunggal atau data berkelompok yang mau kita sajikan di awal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.